Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih tetap bisa melaksanakan rutinitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, kali ini kembali saya menyuguhkan tutorial. Dan kali ini masih seputar di seri tutorial Learning Management System berbasis Moodle. Dan kali ini seputar pengelolaan soal ujian. Dan lebih spesifik, di sini akan mencontohkan bagaimana cara mengimpor soal esai ya, ke dalam e-learning tanpa aplikasi tambahan. Ya. Bapak Ibu, tutorial ini sebetulnya merupakan janji saya ya. Yang dulu saya berjanji di tutorial yang pertama untuk segera membuatkan bagaimana pengelolaan ujian. Dan di samping itu juga sudah ada beberapa dosen ya yang menanyakan kapan tutorial untuk pengelolaan soal ujian itu buat gitu ya. Nah, kali ini saya baru sempat ini buatnya, mohon maaf Bapak Ibu. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan pelaksanaan ujian. Khususnya yang sudah dekat adalah ujian tengah semester ini ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Sebelum ke layar, sebelum ke screen Learning Management System, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar ya, terkait dengan bagaimana cara impor soal esai. Ya. Oke, sebetulnya secara umum ada 3 cara input soal di Learning Management System, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu dengan cara input manual. Ya, input manual ini seperti biasa kita ngetik langsung secara live gitu ya di halaman Learning Management System. Tentu saja berdasarkan naskah yang sudah kita siapkan sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan atau dengan cara copy paste, ya, dengan copy paste. Tentu saja dengan cara ini berarti kita sudah punya soal yang fix ya dalam bentuk file gitu ya. Bisa saja dalam bentuk file Microsoft Word misalkan, atau dalam bentuk file-file yang lainnya yang bisa di copy dan di paste gitu ya. Nanti dalam hal ini saya akan mencontohkan dengan menggunakan file yang ada dari Microsoft Word yang sudah disusun sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga dengan cara import. Nah ini, yang cara import inilah yang akan nanti mungkin agak sedikit panjang ya caranya, karena ini kita harus ngolah dulu data di Microsoft Word gitu ya. Kemudian nanti akan kita lanjutkan ke proses import. Kemudian apa yang harus disiapkan untuk impor soal? Cukup satu saja yang dipersiapkan ya. Bapak Ibu sudah punya file soal esai dalam format Microsoft Word. Ya, dalam format Microsoft Word. Nah, seperti ini contohnya misalnya. Itu nanti kita akan ubah susunannya ya. Yang mungkin dulu Bapak Ibu sudah punya soal gitu ya, atau koleksi soal atau bank soal gitu ya. Yang sebelumnya sudah diinput di format Microsoft Word, nanti ini akan kita edit, yang akan kita rubah, kita sesuaikan dengan format untuk uploadnya gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya langkah impor soal. Nah, yang pertama adalah menyesuaikan format penulisan soal pada file Microsoft Word. Nah, tadi yang sudah saya singgung sebelumnya ya. Jadi nanti akan kita rubah format yang biasa mungkin ada di file kita di Microsoft Word menjadi format yang ditentukan untuk diimpor ke LMS. Kemudian yang kedua, simpan file dalam format TXT. Itu nanti ya akan kita contohkan, kita praktekkan bagaimana caranya. Kemudian yang ketiga yaitu proses impor pada LMS basis Moodle. Nah, nanti prosesnya nih setelah filenya disimpan dalam bentuk TXT, kemudian kita proses impornya seperti apa. Oke, baik Bapak Ibu, itu sebagai pengantarnya. Kita lanjutkan sekarang ke halaman e-learning, halaman Learning Management System. Oke, selamat mengikuti.
Dan Bapak Ibu silakan untuk login terlebih dahulu supaya bisa secara langsung mengikuti tutorial ini. Baik Bapak Ibu, setelah berhasil login seperti ini ya, seperti biasa, kita pilih kelas mana yang akan kita tambahkan atau yang akan kita kelola soal ujiannya ya. Ini saya pilih kelas A di sini misalnya. Oke, seperti biasa untuk menambahkan atau mengedit atau mengkonfigurasi kelas ya, mengelola kelas, jangan lupa menghidupkan mode ubahnya. Klik seperti ini. Oke, saya scroll ke bawah. Oke, katakanlah saya sudah siap untuk melaksanakan ujian tengah semester ya. Saya akan tambahkan topik seperti ini. Satu saja ya. Kemudian ini seperti biasa kita edit. Nah, saya ubah di sini menjadi ujian tengah semester UTS. Ya, seperti itu. Baik, setelah seperti ini kita lanjutkan untuk menambahkan fasilitas atau menambahkan aktivitas ujiannya ya. Seperti biasa, klik tambah sebuah aktivitas atau sumber daya di sini. Nah, pilih yang kuis. Ya, di sini kalau untuk disortir, pilih yang aktivitas, kemudian pilih kuis. Ya, kuis. Oke, klik. Nah, kemudian tulis di sini bisa disamakan dengan ini ya. Akan saya copy saja. Gitu ya. Yes. Saya tambahkan misalkan di sini esai. Nah, ini untuk mempertegas saja Bapak Ibu ya. Tidak ditambahkan juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma ini untuk mempertegas saja. Nah, di penjelasan ini ya, di deskripsinya ini perlu kita tambahkan paling tidak sebagai petunjuk awal gitu ya, sebagai petunjuk awal untuk pelaksanaan UTS ini, supaya mahasiswa tidak bingung saat membuka menu ini. Contoh ini saya sudah buatkan template-nya, akan saya copy aja biar cepat ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu ya disesuaikan di sini, ya tidak harus sama dengan ini. Tidak sama dengan ini, jadi dipersilakan disesuaikan saja. Oke, contohnya seperti ini ya, ini singkat saja. Untuk informasi awal saja ya, ini tidak mengikat. Yang penting nanti misalkan hanya muncul ini saja gitu, untuk awalnya nggak masalah gitu. Karena toh nanti juga di deskripsinya nanti saat Bapak Ibu atur pengaturan waktunya, maka secara otomatis waktu pelaksanaan itu juga akan muncul. Hanya butuh ditambahkan ini supaya di halaman depan itu ada informasi gitu ya terkait dengan UTS. Oke, berikutnya apalagi yang harus diatur? Nah ini ya timingnya. Kita atur seperti ini. Nah ini disesuaikan dengan tanggal kapan akan dilaksanakan UTS ini. Ya, ini jangan sampai tidak diatur Bapak Ibu ya, ini diatur supaya nanti soal tidak bisa langsung diakses oleh mahasiswa. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini tidak diatur di loss seperti ini, maka begitu Bapak Ibu menyimpan soal yang sudah diinputkan, soal langsung bisa diakses. Ini diaktifkan seperti ini. Laksananya misalnya saya akan laksanakan minggu depan. Ya, Senin depan sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan jadwal gitu ya. Tanggal 2 November. Nah, ini disesuaikan dengan jadwal ya Bapak Ibu ya. Ini sekali lagi. Jamnya misalnya jam 7.30. 7.30. Oke, kemudian berakhirnya sama ya, tanggal 2. Nah, ini sesuai dengan ini. Nah, kalau ini yang batas akhirnya ini, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan. Apakah mau selama perkuliahan saja dibukanya, atau mau 1 minggu misalkan. Atau di-fullkan 1 hari. Nah, silahkan diatur di sini. Kalau ini saya asumsikan ini selama perkuliahan.
Oh, sorry, salah. Jam 9.10 menit ya. Karena 2 SKS jam 9.10 menit. Nah, ini kalau pengaturan ini saya samakan dengan waktu perkuliahan, durasi waktu perkuliahan. Nah, kuis dimulai dan kuis berakhir ini adalah pengaturan tanggal kapan kuis ini terbuka bisa diakses oleh mahasiswa dan kapan dia berakhir. Gitu ya. Ini pengaturan tanggal. Nah, sedangkan yang time limit ini adalah untuk mengerjakan seluruh soal yang Bapak Ibu suguhkan. Misalkan soal yang Bapak suguhkan itu secara keseluruhan itu diberikan batas waktu 60 menit atau 1 jam. Nah, ini satuannya menit ya, bisa dipilih sih. Hari, Jumat, atau detik, silahkan saja. Ini saya satuannya menit, 60 menit. Artinya ini, konfigurasi ini maksudnya begini. Yang tanggal 2 November 2020 jam 7.30 sampai dengan tanggal 2 November 2020 jam 9.10 ini adalah masa aktifnya soal bisa diakses oleh mahasiswa. Sedangkan time limitnya ini adalah setelah dia masuk untuk mengerjakan soal di menit keberapapun di sini ya, setelah di durasi waktu 7.30 ini, maka dia akan dihitung 60 menit maksimal untuk mengerjakannya. Oke, baik, itu yang diatur. Kemudian yang ini biarkan saja default seperti itu. Kemudian nilai. Nah, ini jangan sampai juga tidak diatur. Di sini ada pengaturan ya. Kalau kategori biarkan saja begitu tanpa kategori. Nah, yang ini yang perlu kita atur. Kalau ini tidak kita atur, maka mahasiswa akan tidak terbatas untuk melakukan uji coba. Ya, jadi untuk mengerjakan soal dia bisa berkali-kali maksudnya. Nah, sini tulisannya tidak terbatas. Artinya dia beberapa kali pun bisa gitu. Nah, tapi di sini dalam hal ini saya akan memberikan 1 kali saja kesempatan dia untuk mengerjakan soal. Karena di sini memungkinkan untuk tidak terbatas, memungkinkan untuk beberapa kali ya, teman-teman di sini. Gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini saya akan memberikan kesempatan hanya 1 kali saja. Oke, itu ya pengaturan yang utamanya. Yang lainnya karena ini soal esai itu tidak terlalu banyak yang harus diatur. Berbeda nanti dengan soal pilihan ganda, nanti akan ada aturan tambahan di sini. Nah, untuk yang soal esai cukup itu saja yang diatur. Kemudian setelah itu klik simpan dan tampilkan. Oke. Nah, ini yang tadi kita buat ya. Jadi informasinya ada di sini. Sudah ada di situ. Nah, kemudian ini sebenarnya juga tertera di sini kan. Ya. Apa yang kita tuliskan di sini tertera. Nah, ini ya. Tertera juga secara otomatis sesuai dengan yang kita atur tadi. Nah, batas waktunya 1 jam. Ya, di sini belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Nah, ini baru kita buat judulnya ya, baru kita buat fasilitasnya sebenarnya. Nah, sekarang kita akan contohkan yang pertama ya, cara yang pertama yaitu dengan input secara manual. Ya. Nah, dari sini setelah begini kita klik edit quiz. Ya, klik edit quiz. Nah, fasilitas edit quiz ini kita akan menambahkan soal. Ya, nantinya kita akan menambahkan soal. Nah, ini saya contohkan di sini nanti yang pertama adalah untuk input manual. Klik edit quiz. Nah, ini perlu kita atur ya. Pengaturan defaultnya ini 10. Kita biasanya akan menggunakan nilai per 100 ya, nilai maksimal itu 100. Jadi diedit ya. Kemudian kalau soal itu mau kita random, nanti keluarnya setiap soal itu munculnya beda-beda. Ya, kita klik kocok pertanyaan. Nanti keluarnya soal itu kalau misalkan kita punya soal 8 atau 10, maka tidak mesti yang soal pertama yang akan muncul. Gitu, yang muncul duluan maksudnya. Karena dia akan di random. Kemudian klik simpan yang ini ya, untuk konfigurasi yang ini. Dah. Nah, untuk menambahkan soal secara manual, klik dari menu tambah ini. Kemudian klik sebuah pertanyaan baru. Ya, ini untuk yang kita menambahkan soal secara manual. Klik seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu jenis-jenis soalnya ya. Yang di urutan pertama ini ada pilihan ganda, kemudian ada benar salah, ada menjodohkan ini ya, matching, dan seterusnya ini banyak sekali. Nah, sekarang karena tadi judulnya kita akan mengelola soal esai, ya soal esai, maka kita pilih yang esai ini.
ya, soal yang esai. Klik seperti ini, kemudian klik tambah. Ya, tambah. Oke, ini sudah secara otomatis default yang di atas ini kategorinya sudah biarkan saja seperti itu ya, secara otomatis. Nah, kemudian untuk nama soal, ya nama soalnya ini bisa kita inputkan nomor aja, nomor soal. Misalkan nomor yang pertama kita buatkan. Nah, untuk input manual kita langsung ketik di sini tanpa nomor ya, yang di sini tanpa nomor. Misalkan saya tulis ini cara yang manual ya Pak Ibu ya, cara input langsung. Misalkan jelaskan dengan singkat pengertian teknologi pendidikan secara bahasa dan istilah. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Contoh saja ini singkat saya tulis di sini satu soal. Nah, yang untuk tanda pengaturan awal ini skor ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu memberikan skor, setiap soal itu beda-beda nilainya. Itu beda-beda skornya. Misalkan soal yang pertama skornya 5, soal yang kedua 10, soal yang ketiga 15 misalkan dan seterusnya. Nah, ini pengaturannya di sini. Jadi katakanlah yang soal yang pertama ini saya buat skor di sini 5. Skornya 5 misalnya. Jadi kalau misalkan kita berikan nilai 100 untuk soal ini, maka dia dapat skornya 5. Gitu maksudnya. Oke, yang feedbacknya kita kosongkan saja ya. Biarkan saja begitu. Kemudian yang nomor ID juga kosongkan, biarkan otomatis saja. Ya. Ini juga biarkan saja default seperti ini ya Ibu ya. Biarkan saja default karena ini cuma soal esai, jadi banyak defaultnya. Oke, setelah itu kita simpan perubahan. Ya, simpan perubahan. Klik seperti ini. Nah, ini. Kalau berhasil ya, kalau berhasil ini sudah ada muncul di sini di soal pertama ya, yang kita inputkan tadi. Kemudian di sini skornya 5, sudah kita buat tadi ya. Gitu. Itu caranya. Sudah berhasil. Kemudian kalau kita akan menambahkan soal yang kedua, ya klik lagi di sini, kemudian pilih tambahkan pertanyaan baru lagi, seperti itu. Kalau soal jenisnya sama, ya esai, berarti pilih esai lagi. Kalau jenis yang berbeda, ya pilih yang mana. Jadi bisa ya, dalam satu kuis, yang dalam satu ujian tengah semester, itu bisa bermacam-macam bentuk soal. Gitu ya. Ini saya contohkan misalnya esai lagi, gitu ya, seperti ini. Dan seterusnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Dan seterusnya seperti itu. Misalkan soal yang kedua, ini saya contohkan 2 saja Bapak Ibu ya, nanti untuk yang selanjutnya bisa dilanjut. Ini hanya contoh untuk yang input manual. Oke, soal kedua misalnya saya berdasarkan draft yang saya punya ya. Misalkan ini soal yang keduanya ini. Soal yang keduanya ini jelaskan dengan singkat apa saja yang menjadi dasar pemikiran teknologi pendidikan. Oke. Jelaskan dengan singkat apa saja yang menjadi dasar pemikiran teknologi pendidikan. Oke, seperti itu ya. Ini contohnya sama, ya ini skornya misalkan yang ini saya buat 10. Ya. Sama, yang lain-lainnya biarkan saja ya, default seperti ini, yang lain-lainnya. Ya, sama, kemudian simpan perubahan. Oke, kita sudah punya 2 koleksi soal ya. Jadi tambahan tadi seperti itu, ini sudah. Nah, itu jadi contoh yang langkah yang pertama atau contoh cara yang pertama Bapak Ibu. Jadi contoh yang pertama ini adalah dengan menginputkan manual. Nah, seperti ini caranya. Oke, baik. Nah, sekarang yang kedua ini saya akan mencontohkan dengan cara copy paste. Ya, tadi kan di pengantarnya saya buat seperti itu ya, ada 3 cara. Yang pertama ini sudah saya contohkan, kemudian sekarang contoh yang kedua. Caranya juga sama, misalnya ini dari sini ya, tambah, kemudian pilih sebuah pertanyaan baru ya, kemudian sama, misalkan esai, tambah. Nah, seperti ini misalkan 3 ya, soal yang ketiga. Nah, ini bisa kita kopas.
Ya, bisa kita kopas dari file yang kita punya. Seperti ini. Soal yang kedua ini. Soal yang kedua ini misalnya ya. Skornya 10. Oke. Ini kembali ke sini gitu ya. Kemudian paste di sini. Ya, Ctrl C, kemudian Ctrl V ya. Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk menampilkan. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kemudian ini skornya misalnya tadi berapa? 10 ya. Skornya tadi buat 10. Ya, skornya 10 ya. 10. Udah, seperti itu aja, Bapak Ibu. Apa ya? Artinya kalau untuk soal bentuk esai itu tidak terlalu sulit Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan sistem kopas gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau yang bahasa Arab ada tulisan Arabnya gitu ya. Ada tulisan Arabnya. Tulisan Arab juga support ya untuk di kopas. Saya contohkan di sini. Saya punya misalkan contohnya esai. Kemudian saya tambahkan ini soal keempat ya. Nah, sekarang saya contohkan soal yang Arab, misalnya Arab. Nah, ini ya. Nanti yang gambar juga saya contohkan ya. Nah, ini bisa langsung copy saja begini ya, di blok seperti ini contohnya. Misalkan sampai ke sini, ya, di blok seperti itu. Kemudian Ctrl C, copy. Kemudian langsung tampilkan di sini Ctrl V. Nah, seperti itu. Nah, ini supaya tampilnya ini bagus, yang ini ya. Yang ini supaya bagus, misalkan dari posisi susunannya supaya seperti susunan Arab. Nah, oke, supaya yang ini bagus susunannya, ini bisa diklik di sini, kemudian pilih ini dulu ya, atau ini di blok ya, ya. Kita blok dulu, ya, blok seperti ini, klik ini, ya. Kemudian pilih yang rata, rata kanan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk fontnya misalkan bisa kita ukurannya bisa kita perbesar. Misalkan pilih yang sedang ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Itu caranya untuk yang Arab. Yang Arab ya. Skornya misalnya di sini 15. So, seperti itu. Kemudian kita simpan perubahan. Oke. Sekarang sudah 4 ya, Ibu ya. Ini sudah contoh Arab sudah. Nah, sekarang contoh yang bergambar. Contoh yang bergambar. Nah, contoh yang bergambar ini agak sedikit berbeda caranya. Ini saya tambahkan lagi soalnya seperti ini. Ini soal 5 ya. Contoh yang bergambar. Kita copy lagi tadi. Nah, untuk yang bergambar ini begini ya Pak Ibu. Kalau misalkan kita blok secara keseluruhan seperti ini, coba kita lihat nanti hasilnya ya. Ctrl C. Kemudian kita paste di sini, Ctrl V. Nah, hasil gambarnya seperti ini Pak Ibu. Jadi dia tidak berhasil ya. Nah, maka caranya harus 2 kali memang. Jadi di copy dulu teksnya yang ini gitu ya. Seperti ini. Baru di copy gambarnya. Ini saya delete dulu gambar yang ini ya. Biasa klik del. Nah, kemudian caranya ini katakanlah sudah di copy, yang ini sudah di paste ya. Nah, untuk yang gambar kita copy secara manual. Cara ngopinya diklik di sini. Klik kanan. Ya, klik kanan seperti ini, kemudian pilih copy. Ya, klik kanan pilih copy. Nah, baru sekarang di paste di sini. Klik kanan paste atau Ctrl V sama ya. Nah, kalau begini dia berhasil. Ya, berhasil. Oke, ini saya buat skornya misalnya di sini 10. Oke, yang lain-lainnya sama default, kemudian klik simpan perubahan. Oke, Bapak Ibu. Jadi itu 2 cara yang saya tunjukkan ya. Cara yang pertama tadi ngetik ya, ngetik biasa langsung di sana. Kemudian cara yang kedua dengan model copy paste. Copy paste teks biasa, copy paste Arab, dan copy paste yang ada gambarnya. Begitu ya caranya. Ya, ini sudah berhasil kita inputkan soal 5 ya, 5 soal. Yes. Selesai. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Cara untuk melihatnya, klik di sini ya, di judul yang ini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kemudian bisa kita lihat pratinjau kuis sekarang. Nah, untuk pratinjau ya. Untuk melihatnya nanti. Mulai berusaha bahasanya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bisa dilihat tadi ya. Ini random Bapak Ibu. Tadi soal yang ini kan soal terakhir. Dia muncul di pertama. Gitu ya.
Jadi satu halaman ya, satu halaman itu satu soal ya. Seperti ini. Nah, untuk kontrolnya di sini ya, untuk navigasi kuisnya di sini. Kemudian waktu yang kita atur tadi secara otomatis waktu mundur, ya, terhitung 1 jam. Jadi selama seluruhnya soal ini misalkan berikan waktu 1 jam. Ini waktunya mundur, ya. Secara otomatis itu akan close, nanti akan tersimpan saat waktunya sudah habis. Ya, cara mereka menjawabnya nanti, cara masuk menjawabnya akan klik di sini. Itu jawabannya apa, gitu ya. Kemudian setelah selesai menaik halaman selanjutnya dan seterusnya. Atau mereka bisa memilih di sini mana dulu yang mereka akan jawab, gitu ya. Oke, baik, ini untuk perhatiin jauh saja saya cukup ya, tidak perlu saya lanjutkan. Nanti akan saya buat khusus tutorial untuk mahasiswa bagaimana mereka mengerjakan soal ujian tengah semester misalkan ya, baik yang baik yang bentuk soalnya esai maupun yang berbentuk pilihan ganda. Oke, sekarang saya finish ini ya, karena ini kan cuma simulasi saja. Oke. Baik, nah itu. Jadi itu contoh yang kedua ya, sudah pertama dan kedua sudah saya tunjukkan. Nanti untuk yang cara berikutnya, untuk cara yang impor akan saya lanjutkan ya, Ibu ya. Nah, untuk impor soal ini kita harus persiapkan dulu filenya yang akan diimpor. Ya. Katakanlah tadi kita sudah punya file yang selama ini kita simpan, misalkan ini contohnya. Nah, maka file yang ini, yang ada yang kita biasa gunakan atau yang sudah kita input sebelumnya dalam format masih seperti ini, maka ini harus kita buat dalam format tertentu ya, Ibu ya. Ini harus dijadikan lebih sederhana. Jadi tidak ada cop, ya, tidak ada penjelasan-penjelasan di atas ini tidak perlu. Itu nanti dibuat secara sederhana, terus seperti ini. Nah, jadi perlu kita edit yang tadi itu maksudnya dengan dibuat dengan format seperti ini. Itu jadi ini ada titik 2 kali, kemudian 1.2 kali ya. Ini untuk pembuatan nomor. Jadi pembuatan nomor harus diapit dengan titik 2. Seperti ini contohnya. Ya, jadi seperti ini, kemudian spasi baru soal. Ya, kemudian diakhiri dengan kurawal buka dan kurawal tutup. Nah, ini setiap soal harus seperti itu, Bapak Ibu. Itu syaratnya gitu ya, syaratnya. Gitu. Jadi yang file ini tadi ya kita pisah, ya kita hilangkan cop suratnya ini, kemudian kita edit dalam format yang seperti tadi. Nah, supaya file ini tidak hilang Bapak Ibu caranya, ini Bapak Ibu simpan dulu ya, save as ya. Save as seperti ini. Kemudian misalkan silahkan simpan di folder mana yang biasa Bapak Ibu buat ya, seperti ini. Nah, soal UAS misalkan saya strip di sini untuk upload import ke LMS misalnya ya, misalnya. Oke, saya simpan. Nah, kemudian yang ini yang kita edit. Nah, langkah pertama ya ini kita buang gitu ya. Kita buangin ini. Ya, semua ini kita buangin gitu seperti itu ya. Diatur betul-betul sampai seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada untuk penomoran itu menggunakan titik 2 kali, kemudian nomor, kemudian ditutup dengan titik 2 kali. Kemudian spasi baru lanjutkan soalnya. Gitu ya. Nah, untuk tulisan skor ini ya, skor 5 ini untuk panduan kita saja. Untuk panduan kita. Ini boleh langsung diuploadkan ke soal juga untuk pedoman mahasiswa menjawab. Misalkan soal ini bobotnya 5 skornya misalkan gitu ya, bobotnya 5. Boleh juga. Atau kalaupun ini misalkan dihilangkan juga boleh, enggak apa-apa. Gitu ya. Apalagi kalau misalkan skornya sama semua soal, nggak masalah gitu ya. Nanti kan kita edit soal skornya ini secara manual di sana. Yang penting itu ini. Jadi yang penting itu ini awal dan akhir di setiap soal. Gitu ya. Jadi setiap soal itu harus ada awalan seperti ini dan ada akhiran seperti ini. Itu aja intinya. Nah, silahkan semua dibuat seperti itu. Ya, nanti setelah selesai seperti ini sampai ke bawah, contohnya ini 8 soal sudah saya edit. Ya, maka ini kita simpan ya, ini kita simpan dalam format txt gitu ya, dalam format txt. Nah, bagaimana cara menyimpannya ya? Dari file, kemudian save as ya.
Kemudian pilih misalkan di soal esai seperti ini. Dan pilih di soal esai seperti ini. Ya, kemudian misalnya ini dibuat soal esai dalam kurung impor ke LMS. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini tipenya harus dalam bentuk TXT. Ya, ini pilih, kemudian pilih yang TXT. Nah, ini ya, plain text. Ya, plain text. Nah, klik seperti ini. Ya, kemudian klik simpan. Ya, kalau ada pertanyaan seperti ini ya, oke saja ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini oke aja. Tapi biasanya tidak ada pertanyaan seperti ini. Ya, kalau ada pertanyaan, ya pilih default saja seperti ini, oke. Oke, seperti itu. Nah, konfigurasi atau format untuk yang dari Microsoft Word sudah selesai, ya. Baru kita sekarang masuk ke LMS. Oke, langkah selanjutnya kita akan impor, ya, file yang sudah kita simpan ke TXT tadi. Supaya hasilnya berbeda dengan yang input manual tadi ini, Bapak Ibu ya, kita sekarang buat baru saja ya. Ini kan contoh Bapak Ibu ya, teman contoh. Nanti silakan Bapak Ibu pilih metode yang mana yang menurut Bapak Ibu mudah, gitu ya. Menurut Bapak Ibu mudah, gitu. Saya akan tambahkan saja di sini satu lagi ya, untuk yang ujian semester yang metode impor gitu ya, supaya lihat bedanya dengan yang tadi manual. Ini saya ke quiz. UTS. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini saya buat seperti ini. Esai sini import. Nah, ini maksudnya tujuannya untuk menunjukkan saja ya ke Bapak Ibu ya, untuk membedakan hasilnya gitu ya. Kalau nantinya dalam prakteknya nggak perlu seperti ini gitu ya, nggak perlu. Ini untuk contoh saja supaya Bapak Ibu nanti paham, oh hasilnya bedanya di mana gitu kan. Nanti kan bisa dipertimbangkan cara yang mana gitu ya, cara yang mana yang akan digunakan gitu. Kalau pengaturan ininya sama dengan yang tadi ya, pengaturan ininya sama dengan yang tadi. Nah, ini bisa diatur sama dengan tadi. Oke, ini pengaturnya sama ya, sama persis dengan yang tadi. Jam 9.10 menit. Oke, kemudian ini saya aktifkan juga, saya buat 60 menit juga. Contohnya, ini contoh saja sama. Kemudian dinilai tadi yang kita atur, ini ya, kita batasi hanya 1 kali. Kemudian kita simpan dan tampilkan. Nah, di langkah ini kemudian kita edit quiz. Oh ya, kalau tadi yang manual kan edit quiz ya Bapak Ibu ya, langsung ke sini. Kita impor dulu ya soalnya yang tadi kita buat simpan TXT dari menu ini ya. Dari menu ini kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada fasilitas impor. Ya, fasilitas impor. Kemudian kita pilih formatnya di sini adalah format GIF. Ya, GIF format. Nah, kemudian pengaturan umumnya ini kita atur. Nah, ini kita letakkan di mana soalnya. Nah, kita buat di sini. Tadi kan kita buat yang TSWR untuk membedakan ya, Ibu ya. Nah, klik di sini misalnya. Kemudian yang lain-lainnya sudah ya default saja. Yang lain-lainnya default saja. Ya, kemudian kita sekarang cari filenya. Ya, cari file yang kita buat tadi ya, yang kita simpan ke format TXT. Nah, ini yang format TXT tadi ya. Jadi soal esai impor ke LMS. Nah, ini klik saja kemudian tarik ke sini. Seperti ini. Kemudian klik import. Nah, kalau ada informasi seperti ini ya, nah mengimpor ada 8 soal. Tadi soalnya yang kita buat tadi ya, di sini ada 8. Kalau dia tidak berkurang jumlahnya ya, berarti benar apa yang sudah kita upload tadi. Oke, sudah 8 sudah sesuai. Oke, kemudian lanjut.
Oke, sampai di situ proses impor selesai, kan? Sudah ada 8 soal masuk. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita memasukkan soal-soal itu tadi ke fasilitas apa namanya UTS-nya. Klik dari sini, kemudian pilih edit quiz. Nah, di sini kita atur lagi, ini tadi 100 ya. Nah, kita gunakan tentang 100. Kemudian ini kita checklist juga sama dengan yang tadi. Nah, yang membedakan dengan yang cara tadi di sini Bapak Ibu. Kalau tadi kan dari menu ini pilihnya sebuah pertanyaan baru, yang manual dan kopas tadi ya, yang copy paste. Nah, untuk yang sekarang karena kita sudah impor soalnya sebelumnya, maka kita ambilnya dari ini. From question bank. Gitu ya. Klik ini, kemudian pilih tadi kita letakkan di mana hasil importnya. Nah, kita tadi letakkan di sini ya. Kan ada 8 nih hasilnya. Klik seperti ini. Ya. Nah, kemudian muncul soalnya ada 8. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita checklist ini ya, checklist all kalau mau semua. Tapi kalau misalkan hanya mau 5 saja yang dimasukkan ya ini dibuang gitu ya. Gitu. Nah, ini yang tidak di checklist berarti dia tidak akan ikut. Ya, ini katakanlah mau kita ambil semua, dia checklist semua. Kemudian klik add selected question to the quiz. Klik seperti ini. Maka secara otomatis 8 soal itu langsung masuk ke sini. Kalau tadi kan 1 nambah, kemudian tambah 1 lagi gitu, caranya satu-satu. Nah, ini cara yang menggunakan sistem import. Nah, cuma kelemahannya di sini dia defaultnya menjadi angka 1 untuk yang apa namanya? Untuk apa ini namanya? Skor ya, untuk skornya. Nah, tapi ini bisa Bapak Ibu edit. Ya, bisa diedit, bisa disesuaikan. Misalkan ini tadi 5 misalnya gitu ya. Nah, ya enter, kemudian yang ini tadi 10 gitu ya. Ini kan Bapak Ibu pasti sudah hafal gitu karena soalnya ya. Kemudian yang ini 10. Nah, atau kalau nggak hafal ya bisa dilihat lagi, di sini skornya kan ada ini sudah kita tulis di sini ya. Oh, yang ini tadi 15 ini 10. Nah, ini 15. Oke, kita rubah. Nanti kan kontrolnya di sini Bapak Ibu ya. Ini harus jumlahnya 100. Kalau ini kelebihan berarti ada yang salah kita nulisnya. Ini 15, kita edit ya. 15, enter. Kemudian yang ini 15. Ini tadi 10. Nah, ini soal yang ke-6 berapa tadi? Kita cek. Soal ke-6 15, soal ke-7 15, soal terakhir 20. Ya 15, 15, 20 ya. Kita coba cukup atau tidak. 15, kemudian 15, ini 20. Nah, totalnya harus 100 Bapak Ibu ya. Nah, ini kelebihan 5. Nah, berarti betul yang ini tadi ini 10 sebenarnya. Ini salah tulis ya. Nah, ini salah berarti ya nanti kita edit yang di sini. Ini 10. 10, maka di sini 100 totalnya. Bapak Ibu ya. Jadi ini jadikan acuan di sini. Nah, ini jangan lupa tadi 100 ya. Nah, di sininya 100. Kemudian simpan perubahan ininya ya. Ini 100, berarti sudah benar nih skornya dia totalnya 100. Nanti karena ini ada, nah yang seperti ini kalau misalkan ini salah, di sini skornya 10, tapi di sini kita untuk informasi ke mahasiswanya di sini ada 15. Nah, harus kita edit. Ya, harus kita edit. Caranya dari sini ngeditnya. Edit quiz. Nah, editnya di sini. Nah, ini tinggal dirubah saja menjadi 10. Begitu juga kalau nanti Bapak Ibu mau ngedit yang lain ya, caranya seperti itu. Oke. Ini tadi 10 ya. Awalnya di sini 10. Kemudian simpan perubahan. Oke, sip ya, sekarang sudah berubah. Oke, sudah selesai. Sampai di sini kita lihat ya, kita pratinjau. Kita kembali ke sini. Nah, pratinjau quiz sekarang. Mulai. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini hasil dari impor tadi ya, hasil impor sama.
kedua, 3, ya, 4, dan seterusnya sampai ke yang ke-8. Yang ke-8. Oke, itu Bapak Ibu ya, sudah selesai. Begitu caranya. Nanti bagaimana untuk melihat hasil, ya, untuk melihat hasil yang sudah mengerjakan itu di mana. Mungkin nanti akan saya buatkan tutorial lanjutannya, sekaligus nanti untuk melihat hasil dan sekaligus cara mengoreksinya. Jadi ya, bagaimana cara efektif untuk mengoreksi soal dalam bentuk esai. Nanti akan saya buat tutorial secara khusus di mana melihat hasilnya, kemudian bagaimana cara yang efektif mengoreksi secara online, ya, mengoreksi secara online menggunakan learning management system ini. Oke, cukup saya rasa untuk tutorial kali ini. Bagaimana cara mengelola soal ujian dalam bentuk esai. Ya, tadi saya tunjukkan ada 3 cara. Cara input manual, kemudian cara copy paste, ya, kemudian yang terakhir ini tadi cara dengan import, ya, menggunakan import. Oke, itu saja. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat, bisa membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan pelaksanaan UTS, ya, yang mungkin sebentar lagi sudah mau dilaksanakan. Mudah-mudahan tutorial ini membantu. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan berhasil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.